Gimana kabarnya, Mbak? Baik. Pak Heri, gimana kabarnya? Bang Bantul jalan terus kan? Assalamualaikum. Dah, Mbak Rini, Ibu. Oke Ibu, kesempatan siang hari ini Dekranasda Kabupaten Bantul sudah berada di Padukuhan Lopati, Kalurahan Trimurti, Kapanewon, Serandaan, Bantul. Tentunya wonten dalemipun Bu Winarti. Boleh ke sini, Bu? Sini, Bu. Ya, ini Bu Winarti. Beliau merupakan UMKM yang ada di Korwil Serandaan. Bu Korwil juga ada. Monggo, Bu. Beliau Bu Zuli. Boleh ke sini juga, Bu. Jadi di Lopati ini Bu Win memiliki usaha, memiliki bisnis ataupun kegiatan UMKM yang dinamakan apa, Bu? Kerajinan tas perca dan souvenir. Pasti Ibu penasaran ya, kalau sudah punya gambaran belum nggak perca itu dibuat apa? Nah, ini ahlinya, Bu Winarti. Saya ngebayangin percanya itu dibuat tas, baju dan lain-lainnya. Saya nggak tahu sih kalau di sini. Oke, kalau penasaran, sahabat Dekranasda Bantul juga penasaran, Bapak Ibu juga penasaran, langsung ikut saja. Yuk. Kain perca merupakan kain sisa-sisa pembuatan pakaian. Bagi perusahaan besar maupun penjahit, kain perca termasuk limbah dan harus dibuang. Namun di tangan terampil Winarti, warga Kalurahan Trimurti, Kapanewon, Serandaan, Bantul, kain perca dapat dibuat menjadi tas-tas cantik. Ya, Bu Emi, kita sudah sampai di rumah produksi milik Ibu Winarti, ya Bu ya. Ini merupakan kerajinan tas dan juga souvenir. Ibu, kira-kira apa nih yang ingin Ibu ketahui terlebih dahulu? Monggo, mumpung ada Bu Winarti. Iya. Gini loh, saya ngelihat tasnya itu kok lucu begitu ya, Bu. Ya. Pasti ini awalnya ada inspirasinya, ada ceritanya. Jadi dulu gimana sih, Bu, ceritanya kok bisa usaha kayak gini gitu? Ceritanya dulu saya ikut orang. Nah, ikut orang itu lama-kelamaan disuruh sama suami saya. Berdiri sendiri aja, Mak, gitu lah. Akan harus cari yang bisa nampung produksi saya. Lah, alhamdulillah juga dapat teman kalau biasa beli souvenir di Mringharja itu. Lah, aku tanya namanya siapa, terus lantai berapa, itu dikasih tahu lantai atas namanya Vivas. Terus aku ke sana bawa sampel-sampel banyak, itu semuanya diterima. Oh, alhamdulillah. Tahun berapa itu, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Aduh, dari 7 tahun yang lalu, berarti ini 2004 ya? Berarti berapa? 2024, 2017, Ibu memulai. Oke, kalau bahan bakunya sendiri, perca-perca ini Ibu dapatkan dari para pengrajin batik di Bantul atau dari mana? Itu dekat Madukesmo. Oke. Terus aku saya dapat informasi. Ada yang bikin kayak gini itu dari Muntilan. Itu saya cari sampai Muntilan, cuma saya minta nomor HP. Kalau minta nomor HP kan nanti ada pesanan kan, tinggal WA, aku pesen sekian. Bu Winarti punya berapa karyawan, Bu, kalau boleh tahu? Berapa ya ini? 1, Karyawannya 2, 3. hanya ada yang di sini atau ada yang di rumah, mengerjakan di rumah gitu? Semuanya mengerjakan di rumah. Bu, Iya. kemudian sepanjang usahanya dengan dari awal, dari tahun berapa tadi, Mas? 2017. 2017 sekarang, pernah nggak itu mengalami masa-masa sulit, kemudian apa kendala yang penjenengan hadapi gitu deh? Ada. Apa itu? Masa sulit itu pertama dari modal. Di tahun berapa itu? Itu sampai sekarang ini masih memerlukan modal. Kenapa kok menurut jenengan itu kesulitan modal, Bu? Pesanan itu banyak terus, jadi bukannya menipis tapi banyak gitu. Jadi kan nanti uang dari ini mau buat belanja lagi masih kurang karena pesanan semakin banyak. Berarti itu kan ketika jenengan produksi terus, sebenarnya kan ada keberlangsungan terus ya. Iya. Artinya kalau penjenengan pinjam modal itu pasti ya nggak masalah ya, Bu. Iya.
Oke Bu, lanjut terkait dengan produksi. Kalau tadi kendalanya kan masih permodalan. Iya. Permodalan Ibu tenang aja sudah aman. Oh, iya. Nanti melalui Dekranasda Kabupaten Bantul, Ibu bisa mengakses program KUR dari Bank BPD DIY atau bisa program Merapi dari Bank Bantul. Tenang aja, murah meriah pokoknya hoa-hoe. Nah, sing penting tertib sur. Nyatan nggih. Nggih. Ini barangnya sekarang coba Bu jelaskan kalau yang unggulan yang paling laris apa Bu? Yang paling laris itu yang seperti ini. Ini apa Bu? Kainnya seperti ini, yang Kainnya apa gail. Ini gail dari gail. Gail, Nanti dikombinasi sama yang kotak-kotak sama yang perca. Perca, oke. Itu yang paling laris. Kira-kira per piecesnya berapa harganya? Langsung konsumen ini 40. 40.000. Kalau yang ini 17. Kalau yang ini 16. Macam-macam tergantung model. Oke. Terus Bu, kalau gini misalnya nih, terus kita pesen ada tulisannya di Bayu, begitu. Bisa. Tambah harga dong Bu? Tambah Waduh. sablonnya. Tambah harga. Sablon atau bordir? Misalnya Sablon. Kalau borden aku belum pernah. gitu, sablon ya. Untuk sablon. instansi-instansi mungkin Bank BPD seminar atau kegiatan Bisa. apa gitu kan jadi goodie bag-nya gitu ya. Bisa. Bu Win, Ibu-ibu semuanya, karena kami sudah cukup melihat-lihat di tempat penjualan ini, mudah-mudahan semakin maju ya Bu. Amin. Kami pamit mau pindah ke lokasi yang lain, mudah-mudahan kunjungan kami ini bermanfaat buat Ibu semuanya. Ya amin. Nggih. Matur nuwun sangat kula kalih sak rencang-rencang saged kepanggih Ibu kalian Pegawai Dekranas niki. Kula matur nuwun sangat pun kersa rawuh wonten gubuk kula niki. Matur nuwun. Dan tentunya mungkin kita boleh mampir ya Ibu ke ruang produksinya Bu Boleh, Winarti biar boleh, lebih boleh. mantap sambil Ya. kita jalan pulang. Ayo, oke. Sahabat Dekranasda, ayo cus kita ke sana. Memiliki berbagai potensi kerajinan, insan kreatif di Kapanewon Sandakan juga berusaha memberikan kontribusi dalam menjaga lingkungan. Selain pemanfaatan kain perca, rumah produksi batik Puspita Indigo di Kelurahan Poncosari juga memanfaatkan pewarna alami dalam membuat batik. Kita sekarang kemana nih Mas? Ya, jadi Ibu, kita saat ini masih di kawasan Kapanewon Serandaan. Kita akan berkunjung ke Galeri Batik Puspita Indigo. Indigo? Bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan? Kan Ibu, ini adalah batik dengan konsep back signature. Dan mungkin untuk lebih detailnya kita akan bertemu dengan Mbak Esther. Nanti kita bisa berbincang, menggali apa itu batik indigo. Assalamualaikum. Halo Dek. Assalamualaikum Bu. Ini studio kami masih berantakan, sebelah situ yang produk-produknya, ini yang belum dikerjakan. Jadi ini produksinya Ibu itu apa Bu? Ini kami produksi batik, batik tapi kami spesifikasinya di pewarnaan alami, khususnya indigo. Warna indigo itu warnanya biru Bu. Ini juga biru ya Bu? Biru, ini indigo, ini juga seperti ini indigonya dengan 2 ton warna. Nah kalau yang seperti ini sudah dikombinasi dengan warna kayu. Oh, sehingga birunya campur dengan warna? Campur, jadi ada yang hitam karena dicampur dengan warna kayu dia berubah menjadi hitam gitu. Sedangkan warna kayunya kita sisakan juga. Ini juga termasuk Bu? Sama Oh, tapi jadi kalau bisa ini bukan ya? yang indigo, ini khusus yang kayu-kayuan saja. Oh begitu. Ini juga ada indigonya Bu? Iya, itu indigo full, itu indigo full. Oke. Selain batik indigo, kami juga lebih fokus ke pewarnaannya Bu. Jadi membuat pewarna alaminya. Tapi yang pewarna alami indigo dengan bahan dasarnya tumbuhan atau kalau orang Jawa bilangnya tumbuhan tom. Kalau simbah zaman dulu. Kalau sekarang namanya indigo vera. Kita tanam juga kerjasama dengan beberapa petani.
Yang di situ kita yang memproduksi hasil panen dari petani itu. Oh, jadi ada tumbuh di sekitar sini ya Bu ya? Tumbuhannya di sekitar sini untuk mensuplai bahan baku kita, dan juga saya juga mensupport untuk beberapa pengrajin lainnya yang yang memang mereka juga memakai indigo. Bagus sih Mas Bayu. Bagus sekali Ibu. Bagaimana Kalau pendapatmu? Boleh tahu, boleh tanya sedikit Bu Boleh. Esther. Jadi bedanya pewarna alam dengan pewarna tekstil yang mungkin saya pakai nih, ini kan batik nitik khas Bantul juga, cuman Betul. ini lebih ke pewarna tekstil. Ini bedanya apa Bu? Pewarnaannya? Pewarna alam itu kalau menurut kami ya, karena basicnya dari warna alam, jadi otomatis dia akan lebih peduli kepada lingkungan, gitu ya. Kalau untuk warna sintetis, sebenarnya zaman dulu simbah-simbah kita juga memakainya warna alam. Zaman belum kenal dengan warna sintetis. Tetapi setelah ada kayak semacam perubahan, dia muncul warna tekstil yang sintetis itu tadi, akhirnya warna alamnya tergulung. Dan sekarang sudah mulai muncul kembali. Animonya sudah mulai ada lagi. Berarti di Serandaan ini ada kebunnya Bu, ada ladang untuk menanam pewarna alam tadi. Jadi kami dari menanam, membuatnya, kemudian mengaplikasikannya ke kain. Gitu. Masarnya kemana ini Bu? Ada ke Malaysia pernah. Dijual secara online begitu Iya, atau memang di sudah ada partner? Cash and Carry juga datang ke sini, kemudian berkunjung, belajar tentang warna alam, suka dengan produknya, dibawalah akhirnya. Sejak kapan Ibu punya usaha ini? 2013 Bu. 2013. 2013. Kendalanya apa Bu selama punya usaha ini? Awalnya itu lebih pada ke bahan baku. Oke. Karena kan banyak petani yang belum paham tentang penanaman atau budidaya tentang indigo vera itu, dan kami harus ada sedikit edukasi untuk mengajak mereka gabung dengan kami, yang akhirnya bisa menjadi supplier dari daunnya itu sendiri gitu. Sama mungkin kalau kendala-kendala lain ini ya, lebih kepada ya kendala umum pengusaha itu apa sih Bu biasanya? Modal. Modal ya? Gimana? Modalan tuh selalu menjadi permasalahan ya Pak. Ayo Pak Hedi. Untuk modal, Nggih. monggo gampang. Kalau di Bantul itu sudah kita ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah ya, khususnya perbankan. Nanti bisa, nanti Ibu ke Bank Bantul. Udah murah. Kayak modelnya apa itu Pak, Pur dan sebagainya itu. Kita Wah, Pur itu kalau punyanya Mbak Aja. Nggih. Kalau di Bank Bantul namanya apa? Merapi. Merapi ya. Merapi. Meraih mimpi. Jadi Ibu punya mimpi apa, nanti biar Dibantu. ya. Ibu boleh kita bergeser sedikit mungkin, Boleh, monggo. melihat proses produksinya gitu ya. Ini proses ngecapnya di sini. Kalau untuk pembatik kami itu tidak mau stay di sini. Jadi dibawa pulang. Jadi ya? dibawa Oke. pulang, biasanya seperti itu. Kalau yang ini memang kalau untuk cap ini kami garap sendiri seperti itu. Capnya dari apa itu Bu? Kertas. Ya. Capnya dari kertas, Oh, bukan dari tembaga. kertas. Nggih. Kertas nopo niku? Kertas Karton. Karton, kertas bekas aja sih Bu. Sekaligus memanfaatkan limbah kertas yang Nggih. Kan kadang-kadang bungkus roti gitu kan, nah ya kebetulan yang fleksibel ditekuk-tekuk, karena ini motifnya kan nekuk-nekuk gitu, jadi yang gampang ditekuk-tekuk itu. Sebenarnya bisa juga sih pakai yang cuma lebih mahal Mas kalau yang tembaga itu. Ini ngecapnya pakai aturan nggak Bu? Pakai sih sebenarnya pakai. Ini tadi harusnya sebelah sini. Ada kesalahan nih. Kan bentuknya ngikutin yang ini. Nah, Kalau yang paling sering ini Bu, paling laris dari produknya Bu Esther itu apa aja kira-kira? kebetulan kami itu kan ada sedia jasa celup juga. Mewarnai. Iya, jasa celup mewarnai. Jadi misalnya ada pengrajin atau crafter dari daerah lain yang pengen mewarnai dengan warna indigo tapi masih kesulitan,
Nah, kami menerima jasa untuk mewarnai. Oh, jadi teman-teman UKM yang sejenis Nggih. itu bisa berkunjung ke Bisa. sini untuk nunut produksi gitu Nggih, ya. gitu. Terus Kisaran harga kisaran harga untuk ke celupnya, konsumen celupnya, satu lembar, satu satu per lembar. meter kita hitungannya. Oh, per meter. Jadi per meter itu 50.000, sudah tambah 5.000 untuk celup jasa lolotnya. Kalau sekalian mau dilolotkan. Oke. Kalau yang barang sudah jadi, sudah kain ready untuk dibuat Untuk dibuat. busana mungkin atau apa gitu, Oke. kisaran berapa yang paling unggulan di sini? Oke, gitu ya. Kisarannya itu rata-ratanya ada di level harga 750-an ke atas. 750.000 Ya. ya, itu satu lembar 2,5 meter. 2,5 meter standarnya. Iya. Berarti 1 meternya berapa? Coba dihitung. 300.000. 300 itu bakul. Iya, betul sekali. kalau Kebetulan sudah saya juga hafal. bakul ya. Jadi memang kalau sekarang lebih banyak ke order pencelupan. Oh, oke. Berarti lebih ke pewarnaannya. Lebih ke pewarnaan. Jadi Atau kadang-kadang memang customer mau fokus ke pewarnaannya, Bu? ini pasca pandemi aja sih seperti itu kayaknya, enggak Bu, karena pasca pandemi itu kita kan kendalanya banyak banget ya. Jadi ada pameran yang biasanya ngikut pameran udah nggak pernah ngikut pameran lagi, pameran kan sepi nggak kayak dulu. Mungkin Ibu Monggo ke silahkan, pewarnaan. sebelah belakang itu kita ke pewarnaan Bu. Nih, pewarnaannya agak sempit tempatnya, tapi kita memakai sumur ya. Kalau untuk indigonya kita memakai sumur, kalau untuk pewarna kayu-kayuannya kita memakai ember biasa saja. Kenapa harus pakai sumur? Kita masuknya itu sekaligus misalnya 50 kilo Mas, pasta indigo. Kalau misalnya beli kita jual 1 kilonya itu 85.000 pasta indigo. Nah kita masuk sekaligus satu itu 50, nggih. 50 kilo untuk satu sumur ini. Nah itu caranya seperti itu, jadi dikerek naik turun kayak gitu. Lebih Terus, memudahkan jadi nggak dempleng-dempleng juga, maksudnya batiknya tidak gandeng-gandeng ya kainnya. Jadi karena kalau gandeng-gandeng potensi dia akan belentong. Kebanyakan para perajin itu susahnya dicelupkan itu. Dia tidak bisa meminimalisir belentong yang ada di kain gitu. Dan penyebabnya ya kayak gitu, diuel-uel nyelupnya gitu kan. Nah kalau kayak gini kan aman Mas. Iya sampai bawah. Jadi ini kalau kita nyemplung kelelep Bu. Karena bawahnya jelegong, tetap dalam. Nggih. Ternyata kalau saya yang menarik itu tadi waktu mewarnai itu. Jadi ternyata dengan begitu bisa menjadi rapi, kemudian ramah lingkungan, limbahnya juga nggak merusak alam. Jadi betul-betul memang ini patut kita hargai sebagai sebuah karya. Dan jenengan sudah memiliki nama yang cukup dikenal, mudah-mudahan semakin lancar rezekinya gitu ya Bu ya. Dan tentu saja karena kami sudah diperkenankan untuk melihat-lihat, bersilaturahmi di sini, karena kami rasa sudah cukup, kami mohon pamit dulu bersama dengan teman-teman. Sangat Ibu rawuh Ibu, semoga dengan dukungannya Ibu dan teman-teman semua usaha kami bisa lebih meningkat. Amin, amin. Bareng Ibu.